Anong putaran sih kak? Enggak ada. Kepala UPTD Puskesmas Sadabuan resmi ditahan Kejari, Padang Sidimpuan. Dari Padang Sidimpuan, sedapnews.com memberitakan Kepala UPTD Puskesmas Sadabuan inisial FSH akhirnya resmi ditahan pada hari Rabu 9 Juni pagi. Dengan memakai rompi merah didampingi pengacaranya, FSH menaiki mobil tahanan untuk diboyong ke lapas kelas 2B Kota Padang Sidimpuan. Kajari Padang Sidimpuan Henry Silitonga SHMH yang didampingi Kasih Pidus Yuni Haryaman SHMH dan Kasih Intel Sonang Simanjuntak SHMH mengatakan penahanan kita lakukan kepada yang bersangkutan terkait tindak lanjut penahanan tersangka atau sebelumnya SM sebagai pengelola dana bantuan operasional kesehatan ataupun BOK. FSH dan SM, kata Henry Silitonga, ditahan atas dugaan kasus korupsi dana BOK di UPTD Puskesmas Sadabuan. Penahanan FSH berdasarkan alasan subjektif dari penyidik sebab dikhawatirkan FSH melarikan diri, menghilang barang bukti ataupun mengulangi perbuatannya. Kajari mengatakan pihaknya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana BOK itu akan melakukan pengembangan dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Kajari menyebutkan tidak tertutup kemungkinan fakta-fakta baru di dalam proses persidangan nanti akan menjadi bahan pengembangan penyidik untuk mencari pelaku lain dari kasus ini. Kajari juga mengatakan kepada wartawan karena ini masih penahanan pertama, maka penahanan FSH berlaku selama 20 hari ke depan terhitung hari ini. Berita sebelumnya Kamis 3 Juni lalu, Kasih Pidus telah menerangkan bahwa perkara itu berawal dari adanya penerimaan dana sebesar Rp690 juta di UPTD Puskesmas Sadabuan yang bersumber dari anggaran Dinas Kesehatan Padang Sidimpuan tahun 2020. Dari anggaran itu ada kegiatan belanja perbelanjaan dinas daerah sebesar Rp146 juta. Selanjutnya ada beberapa kegiatan yang dilakukan FSH dan SM, yakni pertama, menerbitkan surat tugas kepada para tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas Sadabuan tanpa sepengetahuan tenaga kesehatan. Kedua, membuat laporan perjalanan dinas para tenaga kesehatan dengan memalsukan tanda tangan para tenaga kesehatan. Ketiga, membayarkan dana perjalanan dinas surveillance pencegahan dan penanganan COVID-19 pada para tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan daftar tanda terima uang. Keempat, membuat pertanggungjawaban fiktif atas kegiatan-kegiatan tersebut. Kelima, menyerahkan biaya perjalanan dinas kepada masing-masing tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran ataupun DPPA yang telah ditentukan. Atas perbuatan itu, kedua tersangka telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Permenkes nomor 86/2019 tentang petunjuk teknis penggunaan dana non-fisik bidang kesehatan. Kemudian melanggar Undang-Undang nomor 1/2004 tentang pembendaraan negara sehingga negara dirugikan sebesar Rp142.197.000 sesuai hasil perhitungan sementara tim penyidik Kejari Padang Sidimpuan. Sedangkan untuk hasil final atau akhir dari kerugian negara, pihaknya sampai ini masih menunggu perhitungan dari aparat pengawas internal pemerintah ataupun APIP yang dalam waktu dekat akan diterbitkan laporan hasil pemeriksaan ataupun LHP-nya. Kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20/2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ancaman hukumannya kalau pasal 2 itu di atas 5 tahun penjara. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara, maka tim penyidik berkesimpulan dapat dilakukan penahanan. Kepala UPTD Puskesmas Sadabuan resmi ditahan Kejari Padang Sidimpuan.
Dari Padang Sidimpuan, sedaknews.com memberitakan Kepala UPTD Puskesmas Sadabuan inisial FSH akhirnya resmi ditahan pada hari Rabu 9 Juni pagi. Dengan memakai rompi merah didampingi pengacaranya, FSH menaiki mobil tahanan untuk diboyong ke lapas kelas 2B Kota Padang Sidimpuan. Kajari Padang Sidimpuan Henry Silitonga SH.MH yang didampingi Kasih Pitdus Yuni Haryaman SH.MH dan Kasih Intel Sonang Simanjuntak SH.MH mengatakan penahanan kita lakukan kepada yang bersangkutan terkait tindak lanjut penahanan tersangka atau sebelumnya SM sebagai pengelola dana bantuan operasional kesehatan ataupun BOK. FSH dan SM, kata Henry Silitonga, ditahan atas dugaan kasus korupsi dana BOK di UPTD Puskesmas Sadabuan. Penahanan FSH berdasarkan alasan subjektif dari penyidik sebab dikhawatirkan FSH melarikan diri, menghilang barang bukti ataupun mengulangi perbuatannya. Kajari mengatakan pihaknya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana BOK itu akan melakukan pengembangan dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Kajari menyebutkan tidak tertutup kemungkinan fakta-fakta baru di dalam proses persidangan nanti.